link 2005-4. Tapi kita masuk dalam pertanyaan boleh kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Keliwa. Oke, tidak buang waktu lagi, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Bagaimana aktivitas guru pada kegiatan pendahuluan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa? Jadi kegiatan pendahuluan yang ada dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu guru melakukan salam. Yang kedua, doa sebelum belajar yang dipimpin oleh salah satu siswa, contohnya seperti ketua kelas memimpin kita dalam doa mulai pembelajaran. Terus ada guru itu cek kehadiran dan kabar siswa, contohnya seperti menanyakan kabar siswa pada hari ini bisa apa. Terus ada juga guru memberikan apresiasi dan juga motivasi kepada siswa agar dapat memberikan semangat dan minat siswa untuk menerima pembelajaran pada hari itu. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan saat ini? Jadi kegiatan inti yang dilakukan oleh guru itu, yang pertama itu guru itu dia mempersiapkan fisik dan mental siswa agar membangkitkan minat serta mengaitkan materi sebelumnya dengan materi ini. Contohnya seperti guru memberikan pertanyaan pemantik tentang materi sebelumnya dan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Bagaimana kegiatan penutup yang dilakukan guru saat selesai? Jadi kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran itu, guru dan siswa bersama-sama mengumpulkan materi pada hari ini. Terus guru mengevaluasi pemahaman siswa, contohnya dalam membuat kuis atau melakukan tanya jawab agar dapat memperkuat atau mempertahankan pemahaman siswa tentang kegiatan pembelajarannya hari ini. Jadi langkah ini itu memastikan bahwa siswa itu dapat mendapat pengalaman belajar yang utuh, memahami materi dan mengetahui apa yang dipelajari pada hari ini. Oke, baik, itulah hasil wawancara saya. Terima kasih juga kepada kakak karena sudah membantu wawancara. Perkenalkan, nama saya Reza Serati Pasaiba. Di sini saya diangkatan 2023 dan saya akan menjadi narasumber pada wawancara ini. Dan tidak buang waktu lagi, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Bagaimana aktivitas guru pada kegiatan pendahuluan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa? Baik, dalam kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh seorang guru ketika dia mengajar dalam proses kelas, biasanya dia akan memuat yang namanya 4 aspek dalam kegiatan pendahuluan. Ada persepsi, orientasi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada ranah orientasi, guru akan bisa ketika masuk dalam kelas atau mengecek kehadiran siswa dan menanyakan apakah peserta didik mampu tidak untuk mengikuti pembelajaran. Berikutnya ada yang namanya persepsi, guna untuk meningkatkan kognitif siswa atau untuk melihat kognitif siswa, peserta didik diuji dengan yang namanya pertanyaan pemantik agar membuka pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Baik, kita masuk dalam pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan guru saat pembelajaran itu? Baik, jika dalam kegiatan inti itu biasanya kembali lagi kita kepada guru tersebut dalam menggunakan model pembelajaran. Biasanya ada beberapa model pembelajaran yang digunakan oleh guru seperti PJBN dan PBL. Nah, di sini kita akan menerangkan berkaitan dengan model pembelajaran di sekolah learning, di mana untuk mengukur kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa, guru harus mengukur atau guru harus menguji siswa tersebut lewat kegiatan inti. Di mana jika dalam model pembelajaran di sekolah learning ada beberapa sintak yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ada identifikasi masalah, memberikan pasangan, pengolah dan pengumpulan data, pembuktian serta penarik kesimpulan. Untuk mengecek kognitif dari peserta didik, dalam sintak di sekolah learning ada yang namanya memberi pasangan dan identifikasi masalah. Jadi peserta didik dengan sendirinya mencari tahu terkait kasus-kasus ataupun tanya video yang telah ditanyakan oleh gurunya. Jadi dia mengidentifikasi serta memberi
dituakan oleh gurunya selama proses pembelajaran. Apakah dia jujur dalam melakukan mengerjakan tugas, apakah dia bertanggung jawab atas kelompoknya, sehingga guru mengetahui afektif peserta didik tersebut. Dan pada pada untuk mengukur kemampuan motorik siswa, guru akan melihat dalam tingkat 5 dan 6. Jika dalam psikologi lebih, maka akan disebutkan pembuktian serta menarik kesimpulan. Pada tahapan ini, guru akan menilai motorik siswa lewat public speaking dia, intonasi nada dia, bagaimana cara dia untuk menjelaskan materi, bagaimana kemampuan otak dia dalam menerima materi, sehingga guru dapat menilai apakah dia sudah sesuai dengan pembelajaran atau tidak. Terbaik kakak kita bisa ya, bagaimana kegiatan penutup yang dilakukan guru saat Baik, terima kasih. Biasanya kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran, setelah dia melakukan kegiatan inti, dia akan menyuruh siswa tentu dengan strategi dia untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dia lalui sebelumnya. Gunanya refleksi ini untuk mengukur kemampuan pemahaman dari peserta didik tersebut, apakah dia mampu untuk membahas kembali tidak terkait materi itu. Selanjutnya adalah pemberian tugas, kuis, dan ditutup oleh doa dari seorang guru pada proses pembelajaran itu, sehingga kegiatan inti dapat tentu dapat dilakukan dengan baik oleh seorang guru. Oke, baik kakak. Terima kasih. Ya, baik.